الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya bunaya, mari kita lanjutkan. Sekarang kita bacakan tentang diktat tarawih. Ya. Langsung aja kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi amma ba'du.
Yang pertama, hukum sholat taraweh. An Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya sya'nukumul lailah walakinni khasyitu an yufrada alaikum sholatul lail fata'ajjazu anha. Rawahu Muslim. Yang artinya, aku khawatir akan diwajibkan sholat malam atas kalian hingga kalian tak mampu melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Ini kisahnya sebenarnya hadisnya panjang, ya. Insyaallah nanti bisa dilihat di kitab Bukhari. Terus yang kedua, taraweh sendiri di rumah. An Zaid bin Sabit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala bikumul ladzi ra'aitu min soni'ikum hatta khasyitu an yuktaba alaikum walau kutiba alaikum ma kuntum bihi fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi ila salatal maktubah. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang artinya, salat taraweh hai manusia, salatlah taraweh hai manusia di rumah-rumah kalian, karena sungguh salat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya selain salat yang wajib. Ya, jadi ini Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, sholatlah di rumah-rumah kalian, karena sungguh sholat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya selain sholat yang wajib. Ini di sini diringkas, ya, enggak diartikan keseluruhannya, ya. Jadi intinya sholat taraweh atau sholat malam itu boleh dilakukan di rumah, ya. Mulanya judulnya tadi apa? Taraweh sendiri di rumah. Terus yang ketiga, taraweh berjamaah di masjid. An Abi Dzar qala sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yusalli bina hatta baqiya sab'un minas syahri faqama bina hatta dhahaba sulusul laili thumma lam yakum bina fi sadisati wa qama bina fil khamisah hatta dhahaba syadrul lail faqulna lahu ya Rasulullah lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi faqala innahu man qama ma'al imam hatta yang sharifa kutiba lahu qiyamul lailah thumma lam yusalli bina hatta baqiya salasun minas syahri wa shalla bina fi salasi fi salisah wada'a ahlahu wa nisa'ahu faqama bina hatta takhawwafnal falah qultu lahu wa mal falah qala as-suhur rawahu at-Tirmidzi wa qala hadza hadisun hasan sahih. Yang artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat taraweh berjamaah di masjid selama 3 malam. Di malam ketiga. Saya ulangi, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat taraweh berjamaah di masjid selama 3 malam. Di malam ketiga, beliau sholat hingga separuhnya malam.
Maka para sahabat berkata, alangkah baiknya jika Anda itu menambah sholat bersama kami malam ini. Maka beliau menjawab, sungguh siapa yang sholat taraweh bersama imam hingga selesai, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini sahih. Jadi ini Rasulullah SAW pada waktu Ramadan, kalau di dalam hadis yang panjang, beliau itu sholat 3 hari. Malam pertama beliau sholat, terus diikuti oleh sahabat. Ya, setelah itu pagi harinya sahabat bercerita kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Maka di malam kedua Rasulullah SAW sholat lagi. Maka sahabat itu bertambah yang mengikuti Rasulullah SAW. Setelah itu pagi harinya, malam yang kedua, pagi harinya bercerita pada sahabatnya yang lainnya. Maka akhirnya sahabat-sahabatnya akhirnya bercerita kepada sahabat yang lainnya. Akhirnya di malam yang ketiga mereka sholat lagi, ya, sampai di sini dijelaskan Rasulullah SAW itu sholat malamnya itu hingga separuh malam. Jadi separuh malam itu digunakan untuk sholat, ya. Terus di dalam hadis yang panjang tadi, akhirnya di malam yang keempat masjid itu penuh, sehingga akhirnya Rasulullah SAW tidak keluar ke masjid untuk sholat berjamaah dengan jamaahnya, ya. Tapi kalau di sini dijelaskan Rasulullah SAW sholat 3 malam tadi. Setelah itu beliau para sahabat itu berkata, alangkah baiknya jika Anda menambah sholat bersama kami malam ini. Maka beliau menjawab, sungguh siapa yang sholat taraweh bersama imam hingga selesai, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini sahih, ya. Kalau yang di dalam hadis Bukhari itu, hari yang keempatnya Rasulullah SAW itu tidak keluar, tidak sholat berjamaah bersama para sahabat. Terus pada waktu subuhnya baru Rasulullah SAW setelah sholat subuh, beliau itu menyampaikan ilmu kepada para sahabat bahwasanya tadi malam saya enggak keluar untuk sholat bersama kalian karena saya khawatir kalau sholat malam itu atau sholat taraweh di bulan Ramadan itu diwajibkan atas kalian. Yaitu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai 1 bulan itu selesai, bulan Ramadan pada waktu itu selesai, Rasulullah SAW itu tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Sampai akhir beliau wafat itu juga beliau tidak melaksanakan sholat di bulan Ramadan itu berjamaah dengan para sahabatnya, ya. Itu sekilas sejarah dari sholat taraweh. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Bukhari, ya. Yang keempat, taraweh di akhir malam. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa'a an la yakuma min akhiril laili fal yu'tir awalahu wa man tami'a ayyakuma akhirahu fal yu'tir akhiral laili fa inna sholata akhiril laili mashudah wa dzalika afdal. Rawahul Muslim. Yang artinya, siapa khawatir tidak bangun malam, hendaklah sholat witir di awal malam. Siapa yang amat berharap bangun akhir malam, hendaklah sholat witir di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan malaikat dan itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini. Ya. Jadi ini anjuran sunnah dari Rasulullah SAW, ya. Siapa yang khawatir tidak bangun malam, loh ya, hendaklah sholat witir di awal malam. Jadi nek sampai niku ora iso tangi bengi
bar isya, bar sholat ba'da isya dan sholat witir. Ya, karena menjadi kerugian bagi seorang muslim kalau dia tidak melaksanakan sholat malam. Ya, salah satunya kalau kita itu nggak bisa bangun ya sholat witirnya. Mulanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Lakukanlah sholat witir itu di awal malam. Terus siapa yang amat berharap bangun akhir malam, ya ini keinginan pengennya sholat malam, ya hendaklah dia sholat witir itu di akhir malam, karena sholat di akhir malam itu disaksikan malaikat, ya. Jadi sholat akhir malam itu disaksikan oleh malaikat, wadzalika afdalu, dan sholat malam itu lebih utama. Jadi sholat sunnah yang paling utama itu sholat malam, ya. Dan sholat sunnah itu apa? Untuk menembel sholat wajib kalian. Padahal kita sholat wajib itu banyak bolongnya, ya, masih banyak kekurangannya. Kadang-kadang kita sholatnya tidak tepat pada waktunya, ya, kadang-kadang kita bacaannya masih ada yang salah, kadang-kadang kita bacaan sholatnya belum paham, belum ngerti artinya, sehingga sholatis pokoknya sholat, bukan menegakkan sholat tapi pokoknya mengerjakan sholat. Karena beda orang yang menegakkan sholat sama orang yang mengerjakan sholat. Mulanya sholat sunnah ini sampai laksanakan, apalagi di bulan ini, di bulan Rajab, ya, ini bulan-bulan haram, bulan-bulan yang ada keistimewaan tersendiri bagi mereka yang beramal ke suatu amalan kebaikan, maka akan dilipat gandakan. Dan kalau kalian di bulan Rajab, itu di bulan-bulan haram ini berbuat dosa, maka dosanya juga dilipat gandakan, ya. Makanya kita berhati-hati di bulan Rajab ini, ya. Kalau kita itu berbuat kemaksiatan, maka dosanya akan dilipat gandakan. Oleh karena itu mari kita perbanyak sholat sunnahnya, mulai dihidupkan kembali, membaca Al-Qur'annya, berzikirnya, ya, istighfarnya kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan zikir-zikir yang lainnya diperbanyak, ya. Mari kita di bulan Rajab itu sifat marah, sifatnya benci, sifatnya berbuat dosa kepada manusia atau kepada makhluk itu harus kita usahakan jangan sampai berbuat mendolimi, ya. Kita harus berusaha menjaga di bulan Rajab ini, ya. Kembali pada hadis tadi, jadi waktu akhir tadi yang keempat, ya. Jadi siapa yang khawatir tidak bisa bangun malam, ya, jadi hendaklah sholat witir itu di awal malam. Dan tahajud awal malam boleh bar sholat isya, terus sholat ba'da isya, terus misalnya sama sholat tahajud, ya, 2 rakaat terus ditutup witir, ya, apa-apa. Atau kamu hanya witir saja, ya, meskipun witirnya mung sitok sak rakaat saja, ya enggak apa-apa. Mulane jogonen aja sholat sunnahnya itu, ya, khususnya sholat malamnya. Kalau kalian belum bisa sholat malam di akhir malam, ya awal malam tadi, ya, sholat 2 rakaat terus witir sitok, ngono aja, biasakan, rutinkan, ya. Karena sholat sunnah yang paling utama itu adalah sholat malam, sholat tahajud. Mulai di sini dijelaskan malaikat itu menyaksikan, dan sholat malam itu lebih utama, ya. Mulai lakukan mulai sekarang, ya. Berusahalah kalian, mohon, kalau belum mampu mohon pada Allah, ya Allah berilah kemampuan aku ya Allah untuk mengamalkan sholat sunnah, ya, terutama sholat tahajudnya, ya. Itu. Terus yang kelima, taraweh di awal malam.
Qala Umar ni'mal bid'atu hadihi wallati yanamuna anha afsalu minallati yakumuna yuridu akhiral laili wa kana nasu yakumuna awwalahu rawahul Bukhari. Ya, artinya Umar radhiyallahu anhu berkata, waktu akhir malam di mana orang-orang tidur itu lebih utama daripada awal malam di mana mereka melakukan taraweh. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi ini Umar mengatakan, ya, nikmal bid'atu hadihi wallati yanamuna anha afdalu minallati yakumu. Ya, jadi waktu akhir malam di mana orang-orang tidur, ya. Jadi waktu akhir malam di mana orang-orang tidur lebih utama daripada awal malam di mana mereka melakukan taraweh. Maksudnya begini. Jadi waktu akhir malam di mana orang-orang tidur lebih utama daripada awal malam di mana mereka melakukan sholat taraweh. Jadi ini apa? Dalam hadisnya yang lain itu apa? Umar itu mengatakan orang yang tidur di awal malam itu lebih baik. Ya, namuna anha afdalu. Ya, dan yang tidur darinya, tidur di awal malam itu lebih baik minalladzi daripada orang yang berdiri di awal malam. Yuridu akhiral lail, mereka itu apa? Ingin di akhir malamnya. Ya, itu maksudnya di akhir malamnya dia salat. Wa kanasu, sedangkan manusia itu yakumu awalahu, mereka itu berdiri di awalnya. Ya, jadi ini Rasulullah Umar bin Khattab itu mengatakan orang yang tidur di awal malam itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Maksudnya sholat tarawih di awal malam. Tapi apa? Dia tidur di awal malam itu apa? Pengen sholat di akhir malam gitu. Mulanya itu Umar mengatakan itu lebih baik. Mulanya di waktu nanti di bulan Ramadan itu yang kalau mengikuti perkataannya Umar ini, ya, lebih baik di awal malam ini bar sholat apa? Isya, ya, setelah itu ba'diyah salat isya bareng itu turu. Meskipun wong-wong pada salat tarawih, kamu tidur aja. Ya, tapi tidur sampai apa? Berharap atau berkeinginan untuk bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat malam atau sholat qiyamu Ramadan atau dikatakan apa sholat tarawih di malam hari. Ya, ini lebih afdol, lebih utama. Ini perkataannya Umar bin Khattab. Ya, jadi ini hasungan untuk sholat, ya, di bulan Ramadan. Ya, jadi boleh sampai sholat ba'da isya, ya, setelah itu sholat taraweh, setelah itu sholat witir, ya, terus nanti sampai bengi misalnya iso taineh sholat tahajud neh, sholat qiyamu Ramadan lagi, tapi tidak witir. Kalau sudah di awal malamnya sudah witir, ya, karena witir itu hanya satu kali semalam, itu hanya satu kali witir itu. Terus hadis yang ke-6, taraweh 11 rakaat. Anisa ibni Yazid annahu qala amara Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamimat Dairiyah ayyakuma linnasi bi ihda asrota rakaatan, rawahu Malik. Hadisnya Umar radhiyallahu anhu menyuruh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan Tamim radhiyallahu anhu untuk mengimami taraweh 11 rakaat.
hadis riwayat Malik, hadis ini sahih. Ini dalam hadis yang panjang itu setelah perkataannya Umar tadi ya, itu di dalam zamannya Umar bin Khattab itu para sahabat itu sama sholat berjamaah di masjid, dan sholatnya itu sendiri-sendiri. Ada di dalam masjid, padahal ada yang sholat sendiri, ada yang sholat berjamaah. Itu di masjid itu berkelompok-kelompok. Akhirnya Umar bin Khattab mengetahui para sahabat, sholatnya nang masjid kok dhewe ngene. Akhirnya Umar mengatakan, sampean saya kumpulkan jadi satu, terus diimami oleh Ubay bin Ka'ab atau Tamim Ad-Darimi, kalau nggak salah itu namanya aslinya. Ya. Maka setelah itu sholat ba'da Isya di bulan Ramadan di zamannya Umar bin Khattab, ya, ba'da Isya itu apa? Sholat tarawihnya itu diimami oleh siapa? Ubay bin Ka'ab atau Tamim Ad-Darimi. Ya, dalam hadis yang panjang tadi, akhirnya Umar bin Khattab hanya memerintahkan sahabat untuk melakukan itu, tapi beliau sendiri tidak sholat berjamaah bersama sahabat tadi. Beliau sholatnya di rumah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh. Terus hadis yang ketujuh, taraweh, sholat taraweh itu 23 atau 41 rakaat. Ya, ini hadisnya agak panjang. Qala At-Tirmidzi waqtalafa ahlul ilmi fi qiyami Ramadan. Faja'a ba'duhum ay yusalli ihda wa arba'ina raka'atan ma'al witri. Wa huwa qawlu ahlil Madinah wal amalu ala hadza indahum bil Madinah. Wa aksaru ahlil ilmi ala ma ruwiya an Umar wa Ali wa ghairihima min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam isrina rak'atan. Wa huwa qaulus Thawri wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i wa qala Syafi'i wa hakadha adrukta bi baladina bi Makkah yusalluna isrina rak'atan. Yang artinya Tirmidzi berkata, ulama berbeda pendapat seputar qiyam Ramadan, ya, atau salat tarawih. Penduduk Madinah melakukannya 41 rakaat, sementara kebanyakan ulama melakukan 20 rakaat. Syafi'i berkata, di kota kami yaitu Mekah mereka sholat 20 rakaat. Jadi ini ada perbedaan ya di antara para ulama. Ada yang mereka melakukannya 41, ada yang melakukan 20 rakaat. Ya. Jadi itu. Jadi ini perbedaannya ulama. Terus sekarang yang ke-8, 2 rakaat salam. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili masna fa idza khasya ahadukum as-subhi sholatu rak'ata wahdata tawatir lahu maqad sholla. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sholat malam itu 2 rakaat salam. Jika seseorang khawatir masuk subuh, ia sholat 1 rakaat untuk menjadikan ganjil sholat yang telah ia lakukan. Muttafaqun alaih. Ya, jadi ini sholat malam itu di hadis ini enggak ada hitungannya berapa rakaat. Pokoknya dia 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus jika khawatir masuk waktu subuh, nek wis mendekati subuh, kira-kira wis arep subuh, maka segera dia menutupnya dengan 1 witir, yaitu 1 rakaat. Ya. Jadi ini diperbolehkan. Jadi ini enggak ada jumlahnya berapa, enggak ada. Pokoknya dia malam hari
ya, dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Akhirnya nek wis diperkirakan wis akan masuk waktu subuh, maka dia langsung sholat 1 rakaat, yaitu sholat witir. Nah, itu diperbolehkan. Di sini nggak ada penjelasan jumlahnya berapa rakaat. Pokoknya dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai waktu menjelang subuh, ya. Terus yang ke-9, 4 rakaat salam. Ya, kalau yang ke-8 tadi 2 rakaat salam. Sekarang 4 rakaat salam. An Aisyah qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata raq'atan yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tasal kudune falatasal ya. Falatasal an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan, ya. Jadi ini hadisnya riwayat muttafaqun alaih. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menambah atas 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luarnya. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang bagusnya dan lamanya. Lalu sholat 4 rakaat lagi. Jangan kamu tanya bagus dan lamanya. Lalu sholat 3 rakaat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi ini kalau yang diriwayatkan oleh Aisyah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat malamnya di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan itu melakukannya itu 11 rakaat. Jadi 4 rakaat salam. Kalau dalam hadisnya itu nanti beliau istirahat, setelah itu melakukan lagi 4 rakaat lagi, ya. Dan ini jangan kamu tanya tentang bagusnya, terus panjangnya sholatnya, ya. Itu enggak ada yang hari ini mungkin menyamai, ya. Beliau ba'da isya tidur, terus separuh malamnya atau sepertiga malamnya itu digunakan untuk sholat sampai waktu subuh. Ya, sampai di dalam riwayat yang lainnya 1 rakaat itu membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan kalau enggak salah separuh dari sedikit dari surat Al-Maidah. Itu 1 rakaat. Ini sampean bayangkan lamanya. Awake dhewe maca 1 juz saja berapa? 1 jam. Ya. Nih. Jadi Rasulullah SAW sholatnya benar-benar bahwa 11 rakaat itu lama sekali. Sekarang yang ke-10, memanjangkan taraweh. Saya baca artinya aja. Biasanya qori itu membaca surat-surat mi'in, yaitu 100 ayat. Hingga kami bertelekan dengan tongkat karena lamanya berdiri. Dan kami baru selesai dari taraweh menjelang subuh. Hadis riwayat Malik. Hadis ini sahih, masyaallah ya. Jadi ini dari sahabat Sa'ib bin Yazid. Itu dia mengatakan dia itu biasa sholat bersama qori, orang-orang yang orang yang pandai membaca Al-Quran, ya. Dia qori tadi, imamnya tadi itu membaca dalam dalam 1 rakaatnya itu 100 ayat, ya, hingga
kami itu bertelekan dengan tongkat karena lamanya berdiri, ya. Dan selesainya sholat tarawih itu menjelang waktu subuh, jadi waktu-waktu sahur, ya, karena waktu sahur dengan subuh kan dekat, ya. Dalam hadis yang lainnya itu kurang lebih jaraknya 50 bacaan ayat Al-Quran, ya. Itu. Terus sekarang yang ke-11. Kalau yang ke-10 tadi memanjangkan sholat taraweh. Ini para qori itu membacanya satu rakaat itu 100 ayat. Yang ke-11 taraweh 1 juz semalam. Insyaallah ya. Si sorong sampean. Sholat taraweh 1 juz semalam. Ini hadisnya. Saya baca artinya saja. Imam Kisai setelah banyak muridnya, beliau dibuatkan mimbar lalu membaca Al-Quran di atasnya untuk mereka tiap hari setengah subuh. Maka khotam 2 kali dalam bulan Sya'ban. Ibnu Mujahid berkata, itulah yang disebut talqin, ya. Jadi ini seorang Imam Kisai, ya, setelah banyak muridnya itu dia dibuatkan mimbar lalu membaca Al-Quran di atasnya, ya, untuk mereka tiap setengah subuh. Jadi boleh sholat sambil baca Al-Quran. Jadi Al-Quran ditaruh di tempatnya mimbarnya. Ini enggak ada keterangannya subuh itu. Jadi subuh ain anune, ya. Terus sekarang yang ke-12, taraweh diimami para hafid Al-Quran. Nah ini yang hari ini banyak di waktu taraweh itu mengundang seorang qori, seorang yang hafid Al-Quran, ya. Ini kita lihat pendengarmu ya setelah konsentrasi. Casing gitu ya, biarkan. An Sa'ib bin Yazid qala qad kana al-qari'u yaqra'u bil ma'in hatta kunna na'tamidu alal aisyi min tulil qiyami wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri. Rawahu Malik. Biasanya qari, orang yang hafal Al-Quran, mengimami dengan surat-surat mi'in, yaitu surat-surat 100 ayat, hingga kami bertelekan dengan tongkat karena lamanya berdiri, dan kami baru selesai dari taraweh menjelang subuh. Hadis riwayat Malik. Hadis ini sahih, ya. Jadi ini perkataannya siapa tadi? As-Sa'ib bin Yazid, ya. Jadi para qori itu membaca Al-Quran di waktu malam, di waktu sholat taraweh itu membaca Al-Quran itu bilmi'in, yaitu bacaan Al-Quran yang 100 ayat itu, ya. Sampai para sahabat itu mereka itu sholat sampai bertelekan dengan tongkat, ya, saking lamanya. Hadis yang kedua masih seperti itu tadi, yaitu taraweh diimami para hafid Al-Quran, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
perkataannya Umar. Qala Umar, ini ara lau jama'tu haula'i ala qari'i wahidin lakana amsalu summa azama fa jama'ahum ala Ubay bin Ka'ab, rawahul Bukhari. Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan orang-orang itu dengan diimami Ubay bin Ka'ab dalam sholat taraweh. Ya, jadi ini di zamannya siapa? Umar bin Khattab itu apa? Sudah mengumpulkan ya para jamaahnya ya dengan satu imam, yaitu yang namanya Ubay bin Ka'ab ya, untuk melakukan sholat taraweh. Jadi boleh memilih imam terus dijadikan dia itu imam rawatib, imam di waktu sholat malam ya. Kalau di dalam hadis yang panjang kemarin yang tadi yang Abi sampaikan bahwasanya yang memilih itu Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab sendiri tidak ikut sholat taraweh di awal malam ya. Terus taraweh dengan membaca mushaf ya, ini ada dari Aisyah. Kanat Aisyah ya ummaha abduha zakwanu minal mushaf ya. Ya, artinya Aisyah biasa diimami oleh budaknya yaitu Zakwan dengan membaca mushaf Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari secara mu'alaq ya. Jadi ini boleh seorang imam itu mengimami jamaahnya yaitu dengan membaca mushaf Al-Qur'an ya. Dengan membaca mushaf Al-Qur'an, dengan kita membaca ya, membawa Al-Qur'an itu boleh ya. Ini dilakukan siapa? Zakwan, yaitu ketika dia mengimami Aisyah ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ke-14, sholat witir 3 rakaat langsung dan bacaannya. Ini saya baca artinya aja ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa sholat witir membaca surat Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sahih. Jadi sholat witir nek 3 rakaat itu apa? Yang pertama beliau membaca surat Al-A'la, yaitu bisa sabbihisma rabbikal a'la ya. Terus yang kedua, rakaat yang kedua membaca Al-Kafirun ya, qulil ladzina kafaru, yaitu surat Al-Kafirun ya, qul ya ayyuhal kafirun itu. Terus membaca Al-Ikhlas ya, surat Al-Ikhlas. Itu Rasulullah SAW melakukannya. Di sini kok Al-Imran. Di dalam hadis ini ada yang mengatakan Rasulullah SAW itu membaca surat Al-A'la, terus surat Al-Kafirun, terus surat Al-Imran ayat yang ke-12. Wallahu wahidis somad. Itu. Kalau dalam hadis yang lainnya nanti surat Al-Ikhlas. Di sini artinya juga surat Al-Ikhlas ini. Tapi kalau di lafadznya kok surat Al-Imran. Wallahu alam. Jadi hadisnya memang seperti ini atau ada hadis yang lainnya. Ya, jadi kalau di sini lafadznya hadis itu baca surat Al-A'la, surat Al-Kafirun, dan surat Al-Imran ayat 12. Tapi artinya kalau di sini artinya surat Al-A'la, surat Al-Kafirun, terus surat Al-Ikhlas. Wallahu alam. Ya. Terus selanjutnya hadisnya masih berkenaan dengan apa tadi? Salat witir
3 rakaat, ya, 3 rakaat langsung dan bacaannya. Jadi sholatnya itu 3 rakaat bersama bacaannya. Ini hadis yang kedua. Umar radhiyallahu anhu telah menguburkan jenazahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu selepas sholat Isya. Dia sholat witir 3 rakaat bersama muslimin. Dia tidak salam kecuali di rakaat yang terakhir. Hadis riwayat Ibnu Nasr. Ya, jadi di zamannya Umar bin Khattab, pada waktu Umar bin Khattab itu meninggal, ya, selepas sholat Isya, ya, dia itu sholat witir 3 rakaat bersama kaum muslimin. Ya, jadi bare menguburkan, setelah itu sholat 3 rakaat sholat witir, ya, bersama kaum muslimin, ya. Setelah itu beliau salam, dia tidak salam kecuali di rakaat yang terakhir. Jadi apa? 3 rakaat 1 salam, ya. Yang ke-15, sholat witir 2 rakaat lalu 1 rakaat. Ya, baca artinya aja. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Ubay radhiyallahu anhu, mereka salam setelah 2 rakaat dalam sholat witir, lalu menambah 1 rakaat lagi. Hadis riwayat Ibnu Nasr. Kalau di dalam hadis ini melakukannya 2 rakaat salam, setelah itu witir lagi, ya, 1 rakaat lalu salam. Ini kalau di dalam hadis ini. Kalau hadis yang tadi yang disampaikan Umar tadi, beliau sholat 3 rakaat terus 1 salam. Kunut witir. Ya, bacakan artinya saja. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari aku beberapa kalimat yang kubaca dalam kunut witir. Ya, ini bacaannya kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallati fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Rawahu Abu Daud. Ini bacaannya kunut, ya, kunut witir. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini sahih. Tambahan dalam riwayat Nasai ada tambahan sholawat setelah kunut, namun sanadnya dhaif. Boleh dilakukan karena sholawat menyebabkan doa mustajab, namun jangan meyakini sebagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kunut witir. Wallahu a'lam. Jadi kunut itu boleh, tapi jangan menganggap itu sunnah dari Nabi, ya. Dan yang ke-17, makmum mengimami kunut imam. Makmum mengamini kok mengimami. Ya, ulangi 17, makmum mengamini kunutnya imam. Ya, saya baca artinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah selama sebulan dan diamini oleh jamaah di belakang beliau. Hadis riwayat Ibnu Nasr. Jadi ini imamnya itu kunut, ya. Kalau di sini Nabi Muhammad SAW melakukan kunut nazilah, ya, selama 1 bulan dan diamini oleh jamaah di belakangnya. Jadi yang makmumnya itu mengamini. Dikatakan pada Hasan al-Basri, mereka teriak-teriak dalam kunut, maka ia berkata mereka tidak sesuai dengan sunnah. Umar radhiyallahu anhu biasanya kunut dan diamini oleh jamaah di belakangnya.
Hadis riwayat Ibnu Nasr. Para ulama mengatakan orang yang berdoa dan yang mengamini berserikat dalam mendapatkan pahala. Terus yang ke-18, mengangkat tangan saat kunut. Jadi kalau ada kunut, ini mengangkat tangan. Kita bacakan artinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu biasa mengangkat tangannya setinggi dada saat kunut. Ya, setinggi dada seperti ini. Dan Abu Hir radhiyallahu anhu biasa mengangkat tangannya dalam kunut di bulan Ramadan. Jadi ini para sahabat yang namanya Abu Hurairah, Abi Hir itu Abu Hurairah itu mengangkat tangannya dalam kunut di bulan Ramadan. Ya, kalau kita jadi makmum kita mengangkat dan mengaminkan tadi. Ya. Terus selanjutnya Sufyan berkata, mereka menyukai untuk membaca surat Al-Ikhlas di rakaat ketiga sholat witir, lalu mengangkat tangannya dan membaca kunut, dan inilah mazhab Ahmad. Hadis riwayat Ibnu Nasr. Ya, kalau di sini Sufyan itu mengatakan di akhir sholat witir, ya, rakaat yang ketiga itu dia suka membaca surat Al-Ikhlas. Yang ke-19, boleh tidak mengangkat tangan saat kunut? Artinya Ibnu Syihab berkata, tangan tidak diangkat dalam sholat witir bulan Ramadan. Auza'i berkata, jangan kau angkat tangan, dan jika mau berisyaratlah dengan jarimu. Ya, ini perkataannya Ibnu Syihab. Yang ke-20, wirid setelah sholat witir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jika telah salam dalam sholat witir, beliau membaca Subhana Malikil Kudus. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sahih. Ya, ini Rasulullah SAW setelah witir itu membaca Subhanal Malikil Kudus. Ini ada yang mengatakan 3 kali. Ya, kalau An-Nasai menambahkan 3 kali dalam mengucapkan Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Ya, jadi itu. Jadi Nabi Muhammad SAW jika telah salam dalam sholat witir membaca Subhanal Malikil Kudus. Terus beliau membacanya sebanyak 3 kali dan memanjangkan bacaan yang terakhir, Subhana Malikil Kudus. Jadi diperpanjang. Doa setelah sholat witir. Ini ada doa setelah sholat witir, yaitu membaca Allahumma inni a'udzu biridhoka min suhtika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Yang artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan di akhir witir selepas salam, ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu, dengan afiyahmu dari siksamu, denganmu dari siksamu. Aku tidak mampu menghitung pujian untukmu, engkau seperti pujianmu pada dirimu. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sahih. Kita selesaikan, tinggal beberapa. Yang ke-12, berbaring setelah sholat witir. Ya, jadi setelah witir itu Rasulullah SAW itu biasa berbaring, leren istilahnya. Ya, tiduran sebentar. Kalau dalam hadis yang lainnya nanti Rasulullah SAW baru sholat witir itu berbaring, ya, tidur sebentar, ya. Setelah itu dikatakan apakah engkau tidur ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan saya tidur tapi mataku
tidak tidur gitu kalau nggak salah hadisnya. Pokoknya intinya Rasulullah apa? Leren apa kaya turu tapi beliau nggak tidur gitu loh. Ya, intinya istirahat. Ya. Yang ke-23, sholat 2 rakaat setelah sholat witir. Artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat 2 rakaat dengan duduk selepas sholat witir. Beliau membaca surat Al-Zalzalah di rakaat pertama dan surat Al-Kafirun di rakaat yang kedua. Hadis riwayat Ibnu Nasir. Hadis ini sahih. Jadi ini Nabi Muhammad SAW biasa sholat 2 rakaat dengan duduk selepas sholat witir. Beliau membaca surat Al-Zilzal di rakaat pertama dan surat Al-Kafirun di rakaat yang kedua. Hadis riwayat Ibnu Nasr. Hadis ini sahih. Wallahu alam, ini sholat apa tapi belum tahu. Kalau dalam hadis yang lainnya itu Rasulullah tidur, setelah itu azan dikumandangkan, Rasulullah SAW itu bangun, setelah itu sholat 2 rakaat fajar kalau dalam hadis yang lainnya. Ya. Yang ke-24, sholat subuh di bulan Ramadan. Jika orang-orang sudah bergadang di malam-malam Ramadan untuk memperbanyak tilawah dan amal soleh lainnya, maka tiada masalah jika dalam sholat subuh dibaca surat-surat yang tidak panjang seperti surat At-Takwir, Al-A'la, Al-Ghasyiyah dan lain sebagainya. Jadi ini biasanya kan sholat subuh itu apa? Bacaannya panjang. Tapi kalau di bulan Ramadan, kalau malamnya sudah sholat panjang, ya maka boleh di waktu subuhnya membaca surat At-Takwir, Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Itu nek di zamannya Nabi seperti itu. Ya nek awake dhewe Al-A'la, Al-Ghasyiyah wis panjang, ya. Ini hadisnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Takwir dalam sholat subuh. Hadis riwayat Syafi'i, Darimi, dan hadis ini sahih. Ini yang terakhir udah, ya. Jadi yang terakhir ini tadi apa? Sholat subuh di bulan Ramadan. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW di waktu sholat di waktu subuh beliau membaca surat At-Takwir, ya. Nih, mungkin ini aja yang kita bacakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita bacakan tadi, ya, bisa kita ambil pelajaran tentang sholat taraweh, ya. Tadi di sini bukunya daftar isinya yang pertama hukum sholat taraweh, terus taraweh sendiri di rumah itu diperbolehkan, sholat taraweh berjamaah di masjid, taraweh di akhir malam, taraweh di awal malam, tarawehnya jumlahnya 11 rakaat, tarawehnya 23 rakaat atau 41 rakaat. Terus sholat tarawihnya 2 rakaat salam, ya. Ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada yang 4 rakaat salam, yaitu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam terus witir. Terus yang ke-10 memanjangkan taraweh, jadi memanjangkan sholat taraweh, sholatnya panjang. Terus yang ke-11 taraweh, sholat taraweh 1 juz semalam, ya. Nah, iso menarget sholat tarawih itu 1 juz 1 malam. Terus tarawih diimami para hafidz Quran. Jadi boleh, ya, kita sholat tarawih diimami oleh 1 orang aja yang hafidz Al-Quran. Tarawih atau sholat tarawih dengan membaca mushaf. Jadi boleh sampai membaca Al-Quran dengan membawa mushaf digunakan untuk sholat tarawih. Terus ke-14 sholat witir 3 rakaat langsung dan bacaannya tadi sudah. Atau sholat witir 2 rakaat lalu 1 rakaat. Yang ke-16 kunut witir. Terus yang ke-17 makmum mengimami kunut
mengamini, kok mengimami terus. Makmum mengamini kunutnya imam. Jadi kalau ada imam itu kunut, ya membaca kunut, maka makmumnya mengamini. Yang ke-18 mengangkat tangan saat kunut. Jadi di saat kunut mengangkat kedua tangannya. Yang ke-19 boleh tidak mengangkat tangan saat kunut. Jadi di waktu ada kunut kamu tidak mengangkat tangan juga diperbolehkan. Yang ke-20 wirid setelah sholat witir. Terus doa setelah sholat witir, sing subhanal malikil kudus tadi dibaca 3 kali. Terus setelah witir Rasulullah SAW itu berbaring, ya, istirahat, ya, sebentar. Dan yang ke-23 sholat 2 rakaat setelah sholat witir. Yang ke-24 sholat subuh di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pembacaan buku Diktat Taraweh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita di bulan Ramadan besok mempersiapkan ilmunya mulai sekarang di bulan Rajab dan Sa'ban, sehingga nanti di bulan Ramadan tinggal mengamalkan ilmunya. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.